Warga jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini sedikit ulun memiliki cerita atau kisah yang pada minggu dahulu, yaitu cerita tentang salah satu sahabat yang dicium tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat itu adalah orang yang miskin, yang pekerja kasar, pekerja buruh kasar. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mencium tangan beliau. Itu adalah salah satu akhlak daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu daripada sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kisah itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tangan yang bekerja mencari harta, mencari nafkah yang halal adalah merupakan tangannya ahli surga. Itu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang mau bekerja keras mencari harta yang halal itu adalah orang yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya itu adalah tangannya ahli surga. Berarti itu adalah orang yang mulia. Keluarga jamaah salat zuhur rahimakumullah. Jadi apabila kita itu memandang dengan sudut pandang yang benar, maka akan melahirkan kepada diri kita ini menganggap bahwasanya kita lebih hina daripada orang lain. Orang lain lebih mulia daripada kita. Kalau kita dapat memandang dengan sisi pandang yang benar, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, apakah orang yang lebih tua ini lebih mulia daripada kita? Tentu orang yang lebih tua ini lebih mulia daripada kita. Dengan sisi pandang, dengan sudut pandang, orang yang lebih tua itu lebih dulu lahir daripada kita. Orang yang lebih tua itu lebih dulu lahir daripada kita. Orang yang lebih dulu lahir daripada kita, tentu dia lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih dulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lebih dahulu daripada kita menyembah Allah, tentu orang itu lebih mulia daripada kita. Jadi kalau kita memandang kepada orang yang lebih tua itu, tentu kita akan menganggap orang lebih tua itu lebih mulia daripada kita, sebab dia lebih dulu lahir daripada kita dan lebih dulu menyembah Allah daripada kita. Lalu ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, kita dapat menganggap orang yang lebih muda itu lebih mulia daripada kita. Dengan sudut pandang bahwasanya orang yang lebih muda daripada kita itu artinya kalau terdahulu kita sedikit maksiatnya daripada kita. Sedangkan kita yang lebih tua ini tentunya pasti lebih lama hidup, lebih banyak juga maksiatnya. Jadi kalau kita memandang dengan pandangan kayak itu, maka orang yang lebih muda dari kita itu pasti kita anggap lebih mulia daripada kita. Kalau kita melihat dengan orang yang maksiat, apakah kita harus melihat orang yang maksiat itu lebih hina daripada kita? Oh, tidak bisa. Sebab kalau kita memandang dengan sisi pandang yang benar, mungkin orang yang sekarang ini lagi maksiat, dia sekarang ini mungkin melakukan maksiat, tapi nanti besok apakah dia maksiat tidak tentu lagi. Bisa saja orang yang hari ini melakukan yang kita lihat dia maksiat, besok hari dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah dia taubat dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak tahu. Sedangkan kita, apakah kita sekarang mungkin belum mengerjakan maksiat, besok mungkin kita yang melakukan maksiat. Jadi kalau kita melihat orang yang maksiat sekarang itu, jangan beranggapan orang itu lebih hina daripada kita. Karena sesuatu yang baik, kita ini bisa dikatakan baik itu ketika di akhir kehidupan. Imam Ghazali mengatakan seseorang itu bisa mengaku baik, bisa dianggap baik ketika dia sudah mati dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bila kita hendak menganggap diri kita baik, mengaku diri kita baik, boleh
tapi ketika kita sudah mati dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kita ini kali tahu lagi mati dalam keadaan kayak apa, jangan hendak merasa diri kita baik. Dengan sisi pandang yang benar kita dapat. Kenapa kita diperintahkan agar kita ini menganggap orang lain itu mulia daripada kita? Agar yang pertama, agar diri kita ini terhindar daripada sifat yang namanya sombong. Karena sombong adalah salah satu sifat yang dapat menghancurkan kita. Jangankan kita, dulu iblis itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang alim, karena dia ada memiliki di dalam hatinya itu sifat sombong, sifat takabur, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dengan sebab ada di dalam hati iblis itu sifat sombong.